Assalamualaikum Duta Anak Info Sumber, selamat siang. Ketemu lagi bersama Reni di sini di podcast Info Sumber TV dan kali ini Reni bakal ngebahas sesuatu yang seru nih. Since Kota Padang sebentar lagi akan berulang tahun yang ke-357 tahun. Bukan usia yang muda buat sebuah kota yang sudah berkembang dan bertumbuh selama ini. Dan di tahun ini khususnya Kota Padang kembali mengangkat tema itu Taste of Padang Experience tahun 2026 dengan target yang cukup ambisius nih Duta Anak Info Sumber. Membawa Padang menuju UNESCO Creative City of Gastronomy pada tahun 2027. Nah, biar kita bisa lebih paham nih, ini tema bakal ngebawa warga Kota Padang kemana. Sudah hadir bersama Riani di studio podcast kali ini. Selamat datang Pak Tommy TRD SSTP MIP selaku Kepala Dinas Diskominfo Kota Padang. Selamat siang Bang Tommy. Selamat siang Mbak Yani, terima kasih. Jadi panggilnya Abang ya Duta Anak Info Sumber ya, biar kayak kita akrab gitu. Terima kasih Bang Tommy sudah menyempatkan hadir ke studio kita. Jadi Riani bakal tanya nih sama Bang Tommy dan Duta Anak Info Sumber seputar kesiapan Kota Padang untuk menghadapi HJK yang ke-3,5 abad ini. Bang Tommy, dari sisi Kota Padang, persiapan seperti apa yang sudah dilakukan Pemkot untuk menyambut HJK? Oke. Pertama terima kasih sudah diundang. Oke, terkait kesiapan pemerintah Kota Padang untuk menyambut hari jadi kota yang ke-357 tahun ya. Kita Pemkot Padang gencar melakukan perbaikan-perbaikan terutama dalam fasilitas infrastruktur untuk mempercantik dan memperindah kota untuk menyambut warga yang akan ikut merayakan hari jadi ke-357 serta kemungkinan juga para perantau yang kemungkinan untuk pulang atau hadir dan tamu undangan lainnya yang akan menghabiskan beberapa hari di Kota Padang selama perayaan HJK. Nah, untuk eventnya sendiri ada yang merupakan lanjutan dari event tahun lalu dan kemudian juga ada beberapa event yang totally new gitu ya. Seperti Kota Tua Siti Nurbaya Orkestra. Nah, itu kita baru pertama kali di Kota Padang kita membuat konsep perayaan HJK itu kita menggunakan penampilan orkestra. Nah, penampilan orkestranya ini juga dari dua kampus ternama di Sumatera Barat. Nah, itu nanti akan bersanding dengan performer atau artis-artis ibu kota yang akan datang dari Jakarta. Gitu. Kemudian juga ada event tahun lalu seperti Festival Telong-Telong, juga ada Bom Run, juga ada Goes Siti Nurbaya. Nah, itu tetap diselenggarakan. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa cek di medsosnya di Kominfo Kota Padang. Ini Reni spill ya Duta Anak Info Sumber ya, selama 12 hari kalau nggak salah? Enggak, 6 sampai 10 Agustus. 6 sampai 10 Agustus itu ada sekitar 19 kegiatan. 17 kegiatan. 17 kegiatan untuk warga Kota Padang khusus buat HJK. Nah, salah satunya itu adalah orkestra yang baru tadi Bang Tommy bilang. Ini penasaran nih seperti apa penampilannya. Karena pernah tuh Bang Tommy ada satu kampus ya, kita sebut UNP. Dia bikin orkestra dan itu tuh rame banget yang nonton. Sampai nggak bisa orang nonton. Salah satu performernya dari orkestra WNP. Dari orkestra WNP, kita tungguin nih. Nah, Bang Tommy kan tahun ini itu Kota Padang mengangkat lagi Taste of Padang Experience tahun 2026. Kenapa mengangkat tema ini lagi? Apakah pada tahun kemarin itu terlihat berhasil kemudian dilanjutkan atau bagaimana? Ya, kita kembali mengangkat Taste of Padang Experience 2026 ini sebagai bukti kontinuitas atau konsistensi dari tema kita tahun lalu. Nah, karena ini juga dalam rangka mengukuhkan atau mendapatkan status sebagai kota kreatif di bidang gastronomi versi UNESCO. Nah, kita sedang mempersiapkan tahapannya itu. Terakhir kita sudah pada tahapan pengisian dosier dari panitia. Nah, ini untuk menjadikan Kota Padang sebagai salah satu kota kreatif dunia di bidang gastronomi. Karena Bapak Wali Kota bersama Bapak Wakil Wali Kota juga menilai bahwa nilai-nilai gastronomi Kota Padang itu kaya, tetapi belum pernah diangkat sebelumnya. Kalaupun pernah diekspos atau dipublish ya mungkin tidak sekompleks bagaimana kita mengangkatnya sekarang gitu. Karena kalau bicara gastronomi orang mungkin banyak berpikirnya gastronomi ini kuliner, betul. Di situ saja. Padahal beda, gastronomi itu ada sejarahnya, ada budayanya, ada sampai bahkan literasinya. Nah, itu juga semuanya menyangkut ke gastronomi. Oh, jadi all in gitu ya, Bang ya. Karena selama ini mungkin masyarakat mengiranya gastronomi itu hanya sekedar makanan. Bukan, gitu. jauh lebih luas daripada itu. Karena orang mikirnya
gastronomi, makanan. Sementara Kota Padang nih ya, mohon maaf ya bagi Kota Padang, itu orang-orang berpikirnya ngangkat rendang-rendang kan khasnya Payakumbuh gitu kan. Padang apa? Kerupuk leak kah? Karena orang mikirnya gitu. Ada banyak sebenarnya Iya, kan, sebenarnya tetapi banyak. dan dalam konsep gastronomi Kota Padang itu ada satu tema yang juga ikut diangkat. Nah itu sebelumnya mungkin orang sudah banyak lupa, sebuah folk song yang mengatakan bahwa orang Padang jalan barampe gitu kan. Nah itu juga kembali digaungkan oleh Bapak Wali Kota. Nah menjelaskan bahwa sejarah Kota Padang ini ada 4 etnis yang ikut membangun Kota Padang ini pada Betul. awalnya ya, pada awalnya. Nah itu juga termasuk dalam pembangunan di bidang di sektor kuliner. Oke, baik. Jadi memang seberagam itu ya. Jadi ini warga kota kita nggak boleh salah persepsi lagi. Karena ini banyak nih ya, Bang. Orang bilang kenapa ngangkatnya gastronomi, padahal Kota Padang itu sejarahnya ada, arsitekturnya ada, kemudian wisata bahari kenapa nggak diangkat lagi gitu. Karena orang berpikir Kota Padang kan identiknya sama Pantar Manis, Batu Malin Kundang gitu. Iya. Kenapa itu nggak diangkat lagi gitu? Loh itu kan gastronomi itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, nggak terbatas di makanannya saja, seperti arsitektur bangunan kota tua. Nah itu kan bagian dari aspek-aspek yang mendukung gastronomi itu sendiri gitu. Iya, betul. Jadi gitu, dan Snack Info Sumber ada alasannya kenapa gastronomi sangat digaungkan di Kota Padang ini, karena kita all package gitu. Semuanya ada. Nah, Bang Tommy, kalau ngomongin tentang HJK nih brandingnya ya, dari pokoknya sebulan kebelakangan ini, kalau misalkan dan Snack Info Sumber itu ngefollow beberapa akun pemerintah termasuk Diskominfo Kota Padang, itu sudah digaungkan banyak sekali event dari Taste of Padang Experience gitu. Kemudian brandingnya juga sudah dirilis, ada logo baru pada saat Ya, itu ya, logo ada baru, logo benar. baru HJK. Itu proses brandingnya seperti apa? Untuk brandingnya kita melibatkan beberapa tim kreatif, ya, misalnya dalam logo. Nah itu kita melibatkan beberapa tim kreatif, kemudian nanti diseleksi tuh. Nah terpilihlah logo yang tampil sekarang dengan logonya dan pilihan warna yang punya makna masing-masing. Nah kalau untuk detailnya, nah itu bisa dicek juga di Instagram Instagramnya Kota ya. Padang. Kenapa warnanya Iya. ada orange, ada merah, ada biru, ada hijau. Nah itu bisa dicek tuh maknanya di situ. Terus kenapa logonya seperti itu? Kalau Mbak Yani sudah lihat logonya, Sudah. apa yang terbayang ketika pertama lihat logo itu? Terlihat seperti orang mencari piring dan membawa piring seperti ini. Persis, memang itu. Iya. Iya benar. Lihat deh Snack Info Sumber, logonya bagus dan Seperti orang Manatiang. iya, Manatiang. Bagus logonya, silakan lihat. Apakah dalam proses pembuatannya juga ada apa namanya? Kurasi tersendiri? Oh iya, dari Pak Wako langsung. Dari oke. Bapak Wali Kota langsung Keren kurasinya. ya pada saat itu ya Bang ya. Apa aja aspek yang dipertimbangkan, kenapa logonya jadi seperti Pertama mempertimbangkan tema Taste of Gastronomy, kemudian temanya itu Taste of Gastronomy, dan kemudian juga mewakili apa yang ada di Kota Padang dan mungkin tidak ditemukan di tempat lain. Salah satunya itu orang Manatiang itu. Mbak Yani pernah ketemu orang di rumah makan nggak yang Manatiang lauk pauknya itu satu tangan bisa sekian piring, selain di Kota Padang? Pernah menemukan nggak? Enggak sih, biasanya hanya di rumah makan Padang otentik ya. Yes, itu. Jadi itu salah satu ciri khas Kota Padang yang diangkat ke dalam logo 357. Jadi gitu. Mana tiang piring, dan itu hanya orang-orang tertentu yang bisa Ya, bahkan rumah melakukan makan di Kota Padang sekarang pun juga Jarang sekarang pun sudah banyak pakai troli Iya, kan. betul. Ya, kalau dulu kan memang Memang jalan pakai mereka tangan. ya pakai tangan. Kalau sekarang sudah mulai modern. Nah, kita ingin mengangkat itu lagi. Iya benar juga ya Bang ya, Iya. juga sudah sulit ditemukan sekarang ya dan Snack Info Sumber ya. Tapi ngomong tentang promosi nih Bang Tommy, Abang pasti aware juga kan, promosi sekarang itu dia udah berubah. Kalau dulu oke lah misalkan promosi dari akun pemerintah orang bakalan lihat, cuman sekarang tuh udah bergeser. Orang nggak hanya follow akun pemerintah aja. Maksudnya Bang Tommy juga harus aware kalau masyarakat tidak hanya follow Diskominfo. Mereka pasti akan follow konten kreator lokal Ya, atau media mainstream benar. gitu kan. Nah, sedangkan sekarang nih HJK lagi bikin event gede, tapi takutnya nanti kalau nggak ada orang yang tahu itu gimana? Oh, on progress. Nah, kita juga untuk materi promosi, apakah itu video, flyer. Nah, kita juga melibatkan akun-akun media sosial yang ya berpengaruh lah ya gitu. Termasuk ya media cetak juga, media online juga. Salah satunya Infosumbar kan sudah mulai menayangkan teaser dari Iya betul. dari perayaan HJK. Nah, Yang video Kota Padang tuh, Snack Info Sumber, kalau nggak tahu silahkan lihat Instagram kita ya, udah 5.000 likes-nya. Bang Tommy,
kita udah branding nih, Bang Tommy Hmm. sendiri udah capek-capek branding bersama OPD yang lain gitu. Cuman ya yang masuk ke akun Infosumbar itu setiap harinya Keluhan. keluhan Kota Padang, Iya, iya. betul. Oke, Pasti nih dosen Infosumbar sering banget kan, Min, parkir di Taplau, benar-benar. parkir di mana lagi, pokoknya di daerah wisata ada, parkir di Taplau, di Jembatan Siti Nurbaya, cuman foto-foto berdiri ada yang nyamperin minta duit parkir. Kemudian kalau soal kuliner, misal di Taplau juga nih masih Bang, pedagangnya nggak taruh menu, nggak taruh harga di menu. Oke. Jadi mereka terkesan dipalakin, kemudian apalagi tata kotanya semrawut, macet dan sebagainya macem. Tapi orang taunya yang mengurus ini tuh mungkin satu OPD aja nih, mungkin kayak orang mengeluhkannya ke Diskominfo. Kenapa sih Diskominfo nggak sampaikan langsung ke Bapak Fadly Amran gitu? Sebenarnya Bapak Fadly Amran tahu nggak sih apa yang terjadi di Kota Padang ini gitu? Itu Bang Tommy sendiri kan sebagai let's say wajah Kota Padang dari Diskominfo menyampaikan kepada OPD lain itu bagaimana? Jadi begini, kalau Mbak Yani mengikuti perkembangan Dinas Kominfo Kota Padang, misalnya katakanlah dari satu aspek saja, dari media sosial handling misalnya ya, itu kita sudah merubah gaya komunikasi pemerintah Kota Padang. Kalau Mbak Yani cek itu di akun media sosialnya Diskominfo misalnya, di kolom-kolom komentar, nah itu akan ada respon dari akun Dinas Kominfo terkait keluhan masyarakat itu. Betul. Dan itu semua juga dalam pantauan wali kota. Nah, jadi bukan apakah yang di media sosial itu tidak terpantau infonya sampai ke wali kota atau tidak. Saya pastikan sampai. Bahkan Pak Wako beberapa kali seringkali juga menerima info lebih dulu daripada kami. Jadi kalau Pak Wako juga beliau orang yang update ya, beliau orang yang juga memperhatikan media sosial. Nah, itu sampai keluhan-keluhan masyarakat, keluhan publik terkait mungkin kekurangan atau kendala yang terjadi di Kota Padang, nah itu sampai. Nah, pertama kalau dari Diskominfo-nya kita memiliki pendekatan yang berbeda sekarang, bahwa keluhan masyarakat itu kita memberikan respon, dan seperti yang Mbak Yani bilang tadi, bahwa kita juga memfollow up ke OPD terkait. Sebagai contoh, salah satu yang paling sering dikeluhkan masyarakat Kota Padang itu adalah jalan rusak. Betul. Ya kan, jalan berlubang, jalan rusak gitu ya. Nah, itu kita langsung follow up ke Dinas PU. Nah, biasanya kita akan respon di kolom komen, atau kalau yang via DM juga kita balas di DM. Nah, itu kita langsung follow up ke Dinas PU Padang. Namun permasalahannya adalah penanganan jalan rusak ini kan memang kalau yang rusaknya ringan, nah itu mungkin dalam 1 minggu 2 minggu itu kita bisa langsung follow up oleh Dinas PU karena bisa selesai dengan patching dan segala macam. Tetapi kalau kerusakannya itu sedang berat, nah itu kan proses perencanaannya beda lagi. Iya, betul. Ya kan, ada proses pengadaan atau penunjukan rekanannya, nah itu kan berproses. Tetapi kami juga nggak kita tidak pernah ya, Pemko Padang tidak pernah menyalahkan masyarakat untuk komplain, baik itu di kanal resmi kah, di PCC 112 kah, atau via media sosial, karena semuanya itu terangkum. Jadi kita Diskominfo Kota Padang itu punya Padang Comment Center 112, nah itu semua terangkum di situ, baik aduan kedaruratan ataupun non kedaruratan. Sebagai contoh misalnya jalan rusak, nah itu kan jatuhnya non kedaruratan, tetapi itu terangkum di situ gitu. Nah, kita menerapkan seperti tadi yang saya sampaikan, saya tegaskan bahwa kita komunikasi dua arah dengan publik sekarang. Ketika misalnya kita mendapatkan informasi lebih lanjut dari Dinas PU, kita akan follow up lagi ke masyarakatnya, bahwa kita sudah tindak lanjuti ke Dinas PU, Dinas PU mengatakan mungkin butuh waktu lebih kurang 2 minggu. Nah, itu kita follow up. Jadi kita ingin masyarakat ini bahwa ya, kita punya beberapa PR, tetapi ini PR kita bersama. Pemerintah akan menindaklanjuti dengan segala keterbatasannya dan kelebihannya, tapi juga kita mohon dukungan dari masyarakatnya, support dari masyarakatnya, yang juga harus proaktif untuk memberitahu gitu ya. Dan pada banyak case bersabar gitu. Karena pada banyak case, karena nggak bisa kalau dari kita masyarakat, kami memaklumi bahwa ketika mereka lapor, mereka pengennya itu as soon as possible kan, secepat mungkin gitu kan. Tetapi di pemerintahan ada mekanisme pengadaan, penganggaran, perencanaan. Nah, jadi kita selalu berkomunikasi dengan masyarakat bahwa kita punya prosedurnya, tetapi masyarakat, kita pun, saya ASN sebagai masyarakat juga ingin cepat sebenarnya, tetapi ada prosedur-prosedur yang harus dilalui dan itu wajib, nggak bisa dilangkahi. Nah, itu yang coba kita sampaikan ke masyarakat bahwa
bukan pemerintah abai, bukan pemerintah tidak memperhatikan. Kami aware, kami menyaksikan itu, kami melihat keluhan masyarakat itu, tetapi juga di satu sisi dalam administrasi pemerintahan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Gitu. Betul. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya Bang, karena masyarakat itu sifatnya pengen sesuatu tuh secara cepat dan transparan. Saya kasih gitu. contoh satu, ada case, saya lupa di media sosial mana saya lihat, ada case itu jembatan Gunung Nago itu, yang ada anak SD memanjat bendungan untuk pergi sekolah. Pemko aware itu, tetapi masalahnya dengan dengan lebar sungai segitu, itu menjadi anggarannya sangat besar dan itu kemudian dihandling oleh Balai Sungai BWS 5 Sumatera. Nah itu sudah oke tuh, insya Allah tahun 2027 akan dikerjakan jembatan itu, gitu kan. Tetapi kan kalau kita masyarakat pengennya secepat mungkin, kalau bisa di tahun ini gitu kan. Sementara administrasinya nggak memungkinkan gitu. Tetapi itu sudah dalam daftar, dalam tanda kutip ya, daftar antrian PR Pemko Padang yang sudah on the track lah, on schedule. Cuma memang tahapannya belum sampai ke pekerjaan selesai. Tetapi sudah jalan karena ada tahapan tender, ada tahapan peninjauan lapangan dan segala macam gitu kan, karena itu wajib kan gitu. Tetapi itu kenapa sekarang belum ada jembatannya bukan berarti Pemko tidak mengerjakan, hanya saja memang prosesnya berjalan belum di lapangan, masih dalam tataran administratif, perencanaan, tender dan segala macam. Nah insya Allah 2027 itu jadi sudah barangnya. jadi ya. Berarti ini bisa case yang sama juga dong, orang mempertanyakan kayak HJK Kota Padang tetap dilaksanakan mungkin dengan biaya yang cukup fantastis. Kemudian di sisi lain ada sekolah di Kota Padang yang bekas bencana itu, misalkan kayak sekolah di Lambung Bukit di Pawuh di sana tuh masih banyak yang belum rampung, kemudian mungkin orang-orang masih pada tinggal di Huntara. Orang tuh mikirnya kayak gitu Bang, jadi kayak kenapa tidak dialokasikan aja dana HJK ke dana bencana gitu. Nah gini, itu pertanyaan yang menarik sebenarnya, dan itu akan bisa saja dihadapi oleh semua kabupaten kota yang dilanda bencana gitu ya kan. Di satu sisi kita tentu ingin peringatan HJK ini sebagai ajang ajang happiness lah bagi kota ya, bagi warganya sendiri gitu ya. Kemudian di sisi lain bahwa kita juga ada PR-PR yang harus kita kerjakan. Saya rasa itu adalah dua kamar yang berbeda ya. Kecuali kita tidak menganggarkan dana rehab rekon ya, kita tidak menganggarkan anggaran untuk perbaikan pasca bencana. Nah kemudian malah kita pesta pora dengan HJK misalnya. Betul. Nah itu mungkin tidak pas. Tetapi kalau dilihat porsi penganggarannya itu jauh. Sebagai contoh, TKD kebencanaan itu lebih kurang 371 miliar. 371,85 miliar kalau saya tidak salah. Nah, hanya saja kenapa sekarang kok masih ada di Huntara, kok masih ada di Hunsela segala macam. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa proses pembangunan Huntap itu kan tidak bisa 1 hari 2 hari. Betul. Tidak bisa 1 minggu 2 minggu. Prosesnya sekarang sedang berjalan dan mungkin sudah 50% lebih di kawasan Balai Gadang ada, kemudian juga berikutnya ada di Simpangharu dan di Pauh. Jadi kalau kaminya gini, kalau kita tidak menyelenggarakan HJK misalnya nih, nanti disalahkan publik juga kan? Ya, disalahkan kenapa mana nih HJK-nya? Padang gimana kok diam-diam aja gitu kan? Nah jadi tapi yang terpenting itu saya rasa porsi pemerintah itu dalam melihat skala prioritas. Apa yang harus dikerjakan, kebutuhan publik. Toh peringatan HJK kan juga untuk warga Kota Padang, bukan untuk wali kota, bukan untuk orang-orang yang dikatakan dalam bekerja sebagai PNS, tidak. Yang menikmati kan warga kota juga. Betul. Gitu. UMKM pastinya nih. Ya, UMKM ada gastronomi market, itu eventnya. Gitu. Ladang basah banget buat UMKM kalau misalkan ada acara HJK ini ya Bang ya. Betul. Nah, kita balik lagi ke permasalahan branding kota. Maksudnya kan Bang Tommy nih sebagai Kepala Dinas Kominfo pasti ada anggota-anggotanya. Ada nggak pernah nggak sih anggota Abang tuh kayak mengeluh gitu, sesuatu yang dikeluhkan masyarakat, dikeluhkan nih ke admin mungkin di Instagram gitu kan. Kenapa sih Min ini mencoreng pariwisata Kota Padang gitu? Ada tukang parkir lah, ada tukang palak lah, ada yang maling besi lah dan sebagainya macam. Kemudian itu disampaikan kepada Bang Tommy gitu kan. Apakah Bang Tommy menyampaikan lagi ke OPD terkait, misal ke Dishub gitu ya, ke Dinas Perdagangan mungkin atau kemana? Jadi begini,
Selaku pemerintah kita itu sarangnya atau tempat Mm-mm. masyarakat itu berkeluh kesah. Betul. Nah, jadi kita selaku ASN Pemko Padang kita menerima itu, Mm-mm. ya bahwa itu sesuatu yang inevitable kan, nggak terelakkan. Begitu Anda PNS, dia nggak peduli, masyarakat nggak Iya, peduli. nggak peduli. Anda mau kerja di bidang pariwisata kek, Heeh. Anda mau kerjanya di kelurahan kek, begitu banjir dia langsung nunjukkan Iya. Pemko nih gitu kan, dia nggak peduli. Nah, tapi kita mafhum dengan itu ya, karena saya rasa Pemko Padang cukup mature lah dalam birokrasi, sehingga kita jarang tuh, bisa dikatakan jarang ditemui itu misalnya ASN Pemko Padang memberikan respon atau pejabat Pemko Padang memberikan respon yang nyelekit ya, atau misalnya komplainan warga kemudian dibalas dengan pernyataan yang apa ya, yang tidak pas Iya, gitu ya. tidak Pada pas. prinsipnya kalau kami di Pemko Padang menyadari bahwa tempat keluh kesahnya masyarakat itu ke Pemko, ke pemerintah gitu. Jadi kami nggak pernah alergi dengan ini jalannya rusak, ini airnya tergenang. Saya mau cerita ke Mbak Yani. Beberapa hari yang lalu Kota Padang hujannya cukup deras, beberapa jam lah. Kemudian terjadi genangan di sekitar daerah Lubuk Buaya, Kota Tangah. Ada yang ngaduin tuh. Oh iya, Ya betul. kan? Dia bikin video gitu Bikin ya. video, terus ada juga yang di komentar gitu. Kita nggak alergi tuh menyikapinya. Kami dari Diskominfo langsung kontak ke Dispu. Saya kontak ke Dispu, Bang, ini ceritanya gimana? Kok tergenang gitu kan? Ini masyarakat komplain, saya bilang. Terus ke Dispu ceritakan. Yang pertama, kondisinya kenapa tiba-tiba air itu tergenang di situ? Kan di situ ada rumah, ada ruko-ruko, ada toko-toko. Nah, mungkin ketika membuat dak dari jalan menuju parkiran rukonya itu, saluran pembuangan air yang dari jalan ketutup. Oh gitu. Ya, saya rasa juga masyarakatnya tentu nggak sengaja juga mungkin ya. Kita berpikiran positif nih. Nggak sengaja, ternyata ikut dicor tuh. Sehingga orang PU nurunin tim lagi tuh untuk ngebolongin saluran airnya. Satu. Yang kedua, begitu dicek saluran drainasenya, sampahnya numpuk. Dua. Yang ketiga, Kadis PU bilang sebenarnya ini sudah ada solusinya biar nggak tergenang lagi. Bahwa drainase itu akan ditambah salurannya, akan ditambah jaringannya. Masalahnya melewati atau membutuhkan tanah warga. Iya, betul. Ada 3 warga yang terdampak. 1 setuju, 2 belum. Nah, PR-nya nih. Kemudian, tapi kami tidak pernah mengatakan bahwa, oh ini tergenang, oh ya masyarakatnya buang sampah sembarangan karena itu tergenang. Nah, kami nggak pernah ambil statement itu. Prinsipnya nggak seperti itu ya, Bang ya. Itu. Karena ya pemerintah ya pelayan kan. Betul. Ya, akhirnya apa? Kita harus turun lagi tuh, camatnya harus sosialisasi lagi. Jangan buang sampah ke got. Kami pernah menemukan sampah di saluran drainase berupa apa tahu? Dispenser. Nah, ini pernah bayangin? Dispenser dibuang ke saluran drainase dan itu ketutup. Iya, betul. Akhirnya airnya meluap. Dispenser dengan galon. Dispenser dengan galonnya sekalian. Bayangin. Nah, apa kita akan menyalahkan warga? Ya ini kan karena Bapak Ibu buang sampah sembarangan? Enggak. Artinya kita kurang sosialisasi, kan gitu. Ngurut dada tuh sebenarnya, tetapi memang itu fungsi kami kan. Tetap gitu. kita refleksi diri ya. Ya, tetap. Nah, terus camatnya kita turun sosialisasi lagi, jangan buang sampah sembarangan karena kalau buang sampah ini akan tersumbat dan lain sebagainya. Kemudian Dinas PU juga menurunin timnya. Dari 3 warga 1 sudah setuju untuk ya dikasihlah tanah mungkin 1-2 meter lah untuk jalur drainase gitu. 2 lagi harus dilobi lagi. Dibujuklah gitu kan supaya tambah prima itu drainasenya. Nah, kita kita nggak pernah melemparkan komen bahwa kenapa nih banjir? Ya karena kelakuan masyarakatnya misalnya. Nggak pernah. Tetap artinya, oh berarti kita kurang sosialisasi nih. Pemko turun lagi. Oh Dinas PU itu apa tuh? Saluran pembuangannya ketutup tuh. Sebenarnya siapa yang nutup? Kan kita nggak mempertanyakan lagi tuh. Iya. Kita nggak bisa menuduh juga ya Bang ya. Kalaupun bisa, kami memilih tidak. Karena at the end of the story, pemerintah itu memang tempatnya berkeluh kesah, pemerintah itu memang tempatnya mengadu. Iya, tempatnya mengadu dan tempat sosok yang paling gampang atau pihak yang paling mudah untuk disalahkan gitu. Dan Pemko Padang ya pada prinsipnya kita bisa menerima peran itu walaupun ya kadang kita harus mengeluarkan energi lebih ya, tetapi kita tetap menganggap bahwa
bahwa masyarakat ini masyarakat Kota Padang dan kita yang harus melayani. Kalau mereka kurang informasi, ya kita sosialisasi lagi. Kalau mereka melakukan kesalahan dengan menutup saluran got, ya dicor gitu, ya kita bongkar aja lagi. Nah, tapi akan lebih baik jika antara pemerintah dan publiknya dan masyarakatnya kita memiliki kesadaran bersama nih. Sehingga energi Pemko Padang itu bisa dialihkan ke tempat lain. Ya, tidak melakukan sesuatu dengan berulang-ulang. Sosialisasi misal sampai 7 kali. Nah, itu kan kita wasting time, wasting energi di situ. Betul. Tapi kalau kita sudah sejalan, misalnya masyarakat nih, jangan buang, nanti kita juga yang menerima banjirnya, kita juga yang menerima genangannya, jangan buang sampah sembarangan. Nah, Pemko kan tinggal kontrol, kan enak. Enak gitu. ya. Tapi saya rasa dalam beberapa waktu ke depan, saya rasa hal itu bisa terjadi, walaupun mau itu dalam waktu dekat, mau dalam waktu panjang, terserahlah. Tetapi akan sangat baik, akan prima pelayanan sebuah kota antara masyarakat dan pemerintahnya itu jika antara masyarakat dan pemerintahnya itu memiliki filosofi yang sama. Yang pemerintahnya memiliki semangat untuk melayani, yang masyarakatnya memiliki semangat untuk menjaga yang sudah dibangun oleh pemerintah. Gitu. Tuh, masyarakat Kota Padang. Ya tapi sekali lagi ya, kita nggak menyalahkan, tetapi akan lebih baik kalau ya sama-sama sama-sama ya, menjaga. Jadi ini sudah di-provide nih sama pemerintah. Sebagai contoh, warga komplain, misalnya nih, masyarakat komplain di gang jalan perumahannya jalan gelap, oleh Dishub dipasang PJU. 3 hari kemudian solar panelnya hilang, dicuri. Nah, itu kejadian. Nah, kan makanya ketika akan sangat prima pelayanan sebuah kota ketika pemerintah melayani masyarakatnya dan masyarakatnya juga menjaga pelayanan yang sudah diberikan. Iya, gitu. Betul. Jadi ini mudah-mudahan ke depan bisa seperti itu. Mudah-mudahan. Semoga ya, ini di ulang tahun yang ke-357 tahun warga Kota Padang itu semakin bisa menjaga. Sudah di-provide oleh pemerintah sebagai macamnya. Jadi ternyata memang harus dijaga. Kenyataannya seperti itu ya ternyata yang ya, tetapi tetap Padang ya. Yang dilaporkan oleh masyarakat, yang dikeluhkan oleh masyarakat, ada beberapa PR, ada beberapa hal yang belum tuntas. Nah, itu tetap jadi PR pemerintah kota dan itu akan terus dilaksanakan. Mungkin it's just a matter of time lah gitu ya. Tuh, apalagi kalau dari sisi Kominfo untuk menjaga etika informasi kepada OPD terkait gitu ya Bang ya, pasti jadi beban tersendiri juga. Ya harus banyak ngurut dada kan gitu. Karena kita gimana pun ya, kita juga warga Kota Padang. Saya selaku Kadis Kominfo, saya juga warga Kota Padang kan. Iya betul. Jadi seolah-olah yang masyarakat kadang melapor soalnya saya nggak warga Padang, ya enggak juga. Kita sama-sama warga Kota Padang. Warga Kota Padang yang berusaha, yang menginginkan kotanya terorganisir dengan baik. Baik lagi nih Bang ke HJK. Jadi tadi Riri sempat lihat juga banyak sekali kalender eventnya selama belasan hari itu ya dan Senek Evo Sumbar ya. Tapi yang paling di highlight itu ya pawai telong-telong udah pasti itu ditunggu. Kemudian ada bom run, siapa yang suka lari itu juga bisa. Tahu peserta bom runnya berapa enggak? Kalau tahun kemarin itu sekitar 3.000. Yang sekarang tahu enggak? 5.000? 3.570, menyesuaikan dengan kotanya. Oh, gitu. Ternyata sudah ada filosofisnya. Ada filosofisnya ternyata ya. Karena kalau tahun kemarin kan Bang, bom run itu bulan Mei. Cuman sekarang ini sudah diakuisisi jadi event tahunan pemerintah Kota Padang sepertinya. Rangkaian HJK. Jadi dipindahkan ke Agustus. Apakah Bang Tommy sendiri akan ikut bom run? Kita panitianya aja. Kita panitianya aja ya. Panitia gastronomi nggak apa-apa. Hari ini ikut tuh makan-makan terus kita ya. Kemudian ada peresmian jembatan Hildesheim. Itu apa Bang? Jadi gini, Kota Padang itu memiliki sister city di Jerman, itu Kota Hildesheim. Jadi pada beberapa tahun yang lalu, saya lupa tepatnya 2 atau 3 tahun yang lalu, nah itu pemerintah Kota Hildesheim di Jerman itu meresmikan sebuah jembatan yang diberikan nama Jembatan Kota Padang gitu. Ya, sebagai wujud dari ikatan sister city. Nah, di tahun ini kita membalas jadi memberikan balasan pemerintah Kota dengan namanya. Ya. Itu di mana lokasinya jembatannya? Di Batang Harau. Jembatan Batang Harau yang sebelah mana nih Bang? Nanti kita ke lokasi aja. Nanti kita ke lokasi aja ya. Penasaran pasti ya. Berarti juga penasaran nih karena
Peresmian jembatan Hildesheim, agak penasaran nih jembatan yang mana, karena kalau Ya. di Batang Arau itu ada sekitar 3 jembatan kalau nggak salah. Dan direncanakan wali kota Hildesheim dari Jerman itu Akan hadir datang. langsung. Oke, Hmm. baik. Hmm. Jadi kita harus lihat nih, ini bakalan jadi sebuah ikon kota terbaru sepertinya. Nanti orang datang-datang berfoto di situ, apalagi di bawahnya ada Sungai Batang Harau, yang nanti juga akan ada event Selaju Sampan. Ya, Selaju Sampan. Selaju Sampan tahu nggak? Dayung Palinggam, Duta Sarjana Sumbar kalau nggak tahu. Jadi itu banyak sekali nih event-eventnya nih. Kemudian ada event plenary meeting of the Padang Municipal Legislative Council dan sebagainya, macam itu panjang banget. Jadi apakah akan banyak lagi tamu delegasi dari luar negeri yang datang, Bang? Iya, beberapa tamu dari luar negeri Mm-mm. juga sudah diundang, beberapa sudah confirm. Mm-mm. Nah, yang beberapa lagi to be confirmed. To be confirmed. Kalau tahun kemarin ada ICCN. Kalau Ya. tahun ini ada event apa? Fashion, Fashion. Padang Fashion Summit. Padang Fashion Summit. Ya. Seperti apa konsepnya? Konsepnya itu mengangkat karya Mm-mm. desainer-desainer dari Kota Padang. Jadi selama ini kita Padang punya desainer yang memiliki karya-karya bagus, tetapi kekurangan tempat atau kekurangan wadah sebagai event untuk menunjukkan hasil karya mereka. Nah, Oke. Kota Padang mengambil peluang itu sebagai salah satu bagian dari gerakan ekonomi kreatif. Nah, pada tahun ini kita bikin lagi Padang Fashion Summit seperti tahun lalu, tetapi mungkin skalanya lebih besar. Skalanya lebih besar gitu ya. Skalanya Jadi lebih tapi khususnya desainer Kota Padang aja. Desainer Kota Padang dan juga beberapa desainer bintang tamu. Desainer bintang tamu. Nah, terakhir mungkin Bang Tommy, kalau untuk HJK Kota Padang itu fokusnya akan dilaksanakan di mana aja? Di kawasan Kota Tua dan Kota Tua, Batang Arau dan Jembatan Siti Nurbaya. Oke, baik. Tuh catat tuh Sedak Evo Sumbar Padang Road to Gastronomy City. Jadi nanti akan dilaksanakan mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 10 Agustus. 10 Agustus. Jadi nanti bakal banyak sekali bertaburan banyak event di sana. Ada komunitas juga pasti yang dilibatkan Ya, di situ. Komunitas kreatif banyak. Pawai telon-telon nggak boleh tinggal. Kemudian ada Fashion Summit. Kemudian ada Selaju Sampan dan banyak lomba-lomba lainnya yang bisa kita saksikan. Nah, mungkin terakhir Bang Tommy ada statementnya mungkin buat warga Kota Padang untuk ikut meramaikan event HJK ini. Pesan-pesannya untuk warga Kota Padang. Ya, kepada seluruh masyarakat Kota Padang, kami dari pemerintah Kota Padang mengajak untuk ikut meramaikan dan menikmati perayaan Hari Jadi Kota Padang yang ke-357 tahun yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 sampai 10 Agustus dengan berbagai macam event. Silakan dicek ya event yang diminati pada media-media sosial, termasuk juga di Instagramnya Info Sumbar dan mungkin Instagram dari Dinas Kominfo Kota Padang. Semoga perayaan HJK 357 tahun Kota Padang kali ini selain membawa kenangan yang baik, juga membawa semangat baru untuk pemerintah Kota Padang bersama warganya untuk bangkit dari bencana untuk menjadi kota yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Amin. Terima kasih Bang Tommy sudah hadir di podcast Info Sumber TV kali ini. Nah, untuk Dusun Info Sumber khususnya warga Kota Padang, jangan lupa juga ramaikan nanti rangkaian HJK ke 357 tahun, datang dan saksikan. Kalau misalkan kamu lagi ngapa-ngapain, mending nonton rangkaian HUT Kota Padang aja. Riani pamit, Bang Tommy juga pamit. Terima kasih Dusun Info Sumber dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.